Selamat sore semua. Sore hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-33. Hari Orang Sakit Sedunia sendiri ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1992. Tujuan utama Paus menetapkan Hari Orang Sakit Sedunia agar gereja memberi perhatian khusus untuk berdoa bagi orang-orang sakit dan juga bagi para pengasuh, para perawat mereka. Dan Hari Orang Sakit Sedunia yang ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II itu bertepatan dengan penampakan Santa Perawan Maria kepada Santa Bernadette di Lourdes. Tentu punya kaitan yang erat antara Hari Orang Sakit Sedunia dan penampakan itu sendiri. Karena di Lourdes lah banyak kesembuhan terjadi. Di Lourdes lah banyak orang sakit ke sana bersiara untuk memohon kesembuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan menurut catatan dari Biro Medis di Lourdes, sudah begitu banyak kesembuhan yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan secara medis, dan gereja juga telah menetapkan beberapa yang diakui secara kanonik atau secara resmi, sehingga Hari Orang Sakit Sedunia yang diperingati juga sebagai hari penampakan Santa Perawan Maria kepada Santa Bernadette memiliki berkaitan yang erat satu sama lain. Dan hari ini pada peringatan ke-33 Hari Orang Sakit Sedunia, Paus Fransiskus memberikan bagi kita sebuah pesan yang mendalam untuk kita renungkan. Ada 3 halaman, tapi saya tidak baca. Nanti terlalu lama. Beberapa poin penting yang ingin saya ajak kita untuk merenungkan. Judul dari pesan Paus Fransiskus adalah pengharapan tidak mengecewakan dan menjadikan kita kuat dalam pencobaan. Spes non confundit. Judul ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma pasal 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Pesan ini sungguh menghibur tetapi juga membingungkan bagi mereka yang sedang menderita. Bagaimana kita yang sakit atau menyaksikan orang-orang yang kita cintai sementara sakit berjuang dalam sakit mereka, dan kemudian dikatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Ada sebuah kontradiksi di sana. Tetapi Paus mengajak kita untuk merenungkan sungguh-sungguh bahwa kehadiran Allah lah dalam peristiwa-peristiwa ketika kita sakit, menderita, kita membutuhkan pertolongan Tuhan sendiri. Kita membutuhkan Allah yang hadir untuk meneguhkan kita supaya mampu melewati pengalaman-pengalaman sakit atau orang-orang yang kita cintai yang sementara sakit. Hanya dalam Allah lah kita mampu untuk memaknai pengalaman penderitaan, pengalaman sakit dari orang-orang yang kita cintai. Maka itu Paus mengajak kita untuk merenungkan 3 cara khusus untuk merenungkan kehadiran Allah bagi kita yang sakit atau saudara-saudari kita yang sakit. Yang pertama adalah lewat perjumpaan. Pengalaman perjumpaan. Seperti Yesus yang mengutus 70 muridnya untuk menjalankan misi, ia juga menyuruh mereka untuk mewartakan kepada orang sakit, kerajaan Allah sudah dekat. Maka panggilan gereja adalah untuk juga berjumpa, membawa perjumpaan dengan Tuhan kepada orang-orang yang sakit. Dan itu juga dilakukan oleh Legio Maria, ya, biasa mengunjungi dan mendoakan orang sakit.
Maka kehadiran kita bagi orang sakit, perjumpaan kita bersama dengan orang sakit, itu adalah sebuah perjumpaan yang meneguhkan. Karena kepada orang-orang yang sakit, kita membawa Allah sendiri yang adalah sumber pengharapan. Maka perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang sakit, saudara-saudari kita yang sakit, harus juga dibawa, dimengerti dalam konteks itu. Ketika kita berjumpa dengan orang sakit, kita membawa Allah sendiri. Mungkin mereka tidak bisa datang kepada Ekaristi, maka kita yang merayakan Ekaristi, kita membawa Yesus sendiri kepada mereka yang sakit untuk meneguhkan mereka. Begitu pula juga ketika kita membawa komuni orang sakit, adalah di mana sebuah perjumpaan di mana kita membawa Yesus untuk berjumpa dengan orang-orang sakit, meneguhkan mereka. Maka semoga perjumpaan kita dengan orang sakit adalah sebuah perjumpaan yang meneguhkan, menguatkan, karena kita membawa Allah ke sana. Yang kedua adalah anugerah. Paulus menulis, tak pernah terjadi di tempat lain seperti dalam penderitaan, bahwa peristiwa ini membuat kita sadar bahwa setiap pengharapan berasal dari Allah. Maka pertama-tama ini merupakan anugerah yang harus direngkuh dan diolah dengan tetap setia pada kesetiaan Allah sendiri. Maka Paus Fransiskus juga mengutip ensiklik dari Paus Benediktus ke-16, Spe Salvi, pengharapan yang menyelamatkan, bahwa dalam pengalaman kekhawatiran, kecemasan, sakit, Allah satu-satunya sumber pengharapan yang menghangatkan kita, meneguhkan kita, memberi kita kekuatan untuk mampu melewati pengalaman-pengalaman sakit, kekhawatiran, dan kecemasan itu. Maka Paus mengingatkan kita bahwa pengharapan, keutamaan pengharapan harus menjadi sesuatu yang kuat, menjadi keutamaan yang kita miliki dalam pengalaman untuk mampu melewati pengalaman-pengalaman sakit itu. Maka ada 3 keutamaan teologal, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Itu harus kita teguhkan, apalagi tahun ini, jubileum ini, tema dari jubileum adalah pesiara pengharapan. Maka ketika kita berjumpa dengan orang sakit, kita harus membawa pengharapan untuk meneguhkan mereka yang mungkin dalam pengalaman sakit mereka harapannya mungkin rapuh, hilang harapan. Maka mari kita sebagai para pesiara pengharapan membakar kembali harapan mereka, meneguhkan kembali pengharapan mereka. Dan yang ketiga adalah jalan berbagi. Mari kita diajak untuk berbagi pengharapan, berbagi iman, berbagi cinta kasih dengan mereka yang sakit, yang membutuhkan kasih, membutuhkan kekuatan dari kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, di akhir pesan Bapak Suci Fransiskus, Paus mengajak kita semua bersama untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria. Santa Maria Bunda Yesus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya, ya perawan yang terpuji. Semoga pada hari orang sakit sedunia yang ke-33 ini, kita semua menyatukan hati kita, pengharapan kita, iman, kasih, dan doa-doa kita bagi saudara-saudari kita yang sakit. Seraya memohon kesembuhan, kekuatan. Juga kita doakan para perawat, para pengasuh mereka, juga agar mereka setia mendampingi saudara-saudari kita yang sakit. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.